Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. What? Ternyata Formula E berpotensi jadi warisan hutang Anies untuk warga DKI. Ditulis oleh Mpok Desi. Formula E. Formula Anies yang gagal racik. Kata orang, jika di awal tidak beres, maka ujungnya dipastikan juga tidak beres. Gampangnya, jika bibitnya jelek, tidak mungkin menghasilkan pohon dengan buah yang bagus. Anies dipastikan sih bukan bibit pohon jeruk, sehingga kita tidak bisa mengharapkan Anies berbuah jeruk. Betul atau betul? Hahaha. Tetapi Anies mirip bibit yang ditanam dengan segala kekacauan, sehingga tidak heran buahnya pun kehancuran. Ironisnya, berbuah lebat pula. Hiks. Ada banyak ceritalah mengenai maestro tata kata yang mencoba menata kota ini. Tetapi mari kita fokus ke Formula E, proyek mercusuar Anies yang digadang-gadang begitu bombastis, walau OTW tragis. Nyebelinya, walau dimulai saja sudah memakan korban Monas menjadi porak-poranda, berlanjut dengan angka nyaris 1 triliun rupiah duit semua, tetapi dengan santainya digelontorkan Anies demi membiayai mimpinya itu. Mimpi yang diharapkan dapat menjaga gaungnya hingga Pilpres 2024. Jelas, bagi Anies, nothing to lose. Lah, bukan dari kantongnya sendiri sih. EGP lah, mungkin begitu pikirnya. Toh selama ini juga semua licin seperti belut. Manisnya Anies optimis. Ajang balap mobil listrik mimpinya itu bisa menggerakkan perekonomian hingga 1,2 triliun rupiah. Yap, itu dulu di tahun 2019 ketika belum pandemi. Tetapi ternyata keduluan COVID yang bertamu betah sampai sekarang. Tidak pun begitu, Formula E sangat tidak masuk akal, terlalu dipenuhi keganjilan. Bertambah lagi sekarang, keuntungan ajang Formula E semakin tidak lagi relevan dengan perhitungan sebelum pandemi. Sejauh ini saja, Formula E sudah mengalami penundaan 2 kali, yaitu seri balapan 2020 dan 2021. Sekalipun wacananya konon Pemprov DKI tidak akan membatalkan untuk 2022. Itu pun harus bisa dipastikan kondisi pandemi aman. Bayangkan jika tidak, maka total akan terjadi 3 kali penundaan. Persoalannya, penundaan penyelenggaraan Formula E akan membebani keuangan Pemprov DKI. Kok begitu? Kenapa? Jawabannya karena komitmen fee akan terus bertambah seiring dengan penundaan penyelenggaraan Formula E. Demikian penilaian Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra. Tidak ngasal karena dodolnya Anies ini tercantum di dalam kontrak bahwa terjadi penambahan komitmen fee atau kenaikan 10% per tahun. Semakin lama ditunda, semakin tinggi biaya komitmen fee-nya, kata Anggara dalam keterangan tertulis pada Senin 22 Maret 2021, dikutip dari kompas.com. Berarti, jika ajang ini nantinya digelar pada tahun 2022, maka komitmen fee yang harus dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta menjadi 24 juta pound sterling. Wow, itu duit rakyat yang diambil dari APBD DKI demi mengongkosi ambisi seorang Anies. Lalu jika diundur kembali, maka komitmen fee ini akan terus membengkak setiap tahunnya. Tanda tanya besarnya, siapa yang bisa memastikan di tahun 2022 gelaran sudah bisa berjalan? Apakah protokol kesehatan masuk di akal untuk menonton gelaran seperti ini di saat pandemi? Tidak hanya itu, ekonomi pun terpuruk dampak pandemi. Dan sudahkah ada kejelasan mengenai keuntungan untuk DKI? Sementara notabene uang yang digunakan adalah uang rakyat, diambil dari APBD DKI. Makin blunder dan memang selalu blundernya Anies, karena diketahui kontrak Formula E adalah untuk gelaran 5 tahun. Padahal saat ini Anies hanya tinggal selangkah lagi menjabat Gubernur DKI. Tahun 2022 adalah tahun terakhir Anies. Lalu siapa yang nantinya bertanggung jawab? Siapa yang memastikan keuntungan yang digembar-gemborkan seorang Anies? Sementara Anies setelah selesai menjadi gubernur, jelas bukan siapa-siapa. Ini kan konyol banget. 2022 adalah tahun akhir masa jabatan Gubernur Anies. Kontrak 5 tahun ini bukan hanya membebani rakyat, tapi juga gubernur dan pemerintahan selanjutnya. Tolong jangan wariskan tagihan, kata Anggara dalam keterangan tertulis pada Senin 22 Maret 2021, dikutip dari Kompas. Nampak-nampaknya ini akan menjadi warisan Anies untuk pemerintahan selanjutnya. Bukan hal yang baru sebenarnya karena banyak contohnya. Seluruh janji kampanye Anies saja tidak ada yang terrealisasi dan maha benar Anies menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat.
Lihat saja cara Anies mengatasi bansos untuk warga DKI. Lihat juga bagaimana urusan banjir tidak beres-beres hanya karena perdebatan normalisasi dan naturalisasi. Dan halu seorang Anies menunggui air masuk ke bumi. Tetapi warisan hutang gara-gara Formula E itu sih enggak banget ya. Jika selama ini seorang Anies Baswedan bisa dengan berbangga mengkoleksi beberapa penghargaan yang bukan keringatnya, maka sebaiknya dari sekarang dijelaskan nasib uang rakyat senilai nyaris 1 triliun rupiah itu, yang faktanya akan beranak cucu dan cicit menjadi beban APBD DKI. Maaf, ogah banget kalau warga Jakarta diwariskan tagihan. Kebangetan saja, 5 tahun terpaksa dia menyaksikan kekonyolannya. Lah, apa ia masih harus diam dibonusin tagihan pula? Terserahlah mau Anies, Pemprov DKI, dan sekalian KPK juga boleh bantu menjelaskan kekacauan ini semua. Kita ini bicara uang rakyat dalam jumlah tidak sedikit. Masa iya sih cuek-cuek aja semuanya? Ibarat langit dan dasar sumur yang terdalam di dunia. Perbandingan nyungsep Anies dengan pendahulunya tak terkatakan parahnya. Jika terdahulunya meninggalkan prestasi, maka Anies meninggalkan tagihan. Gokil. Mbok mikir, tagihan dibuat oleh gubernurnya, lalu menjadi beban warganya, dibangun kotanya enggak, tetapi disuruh melunasi tagihan? Woi, logikanya di mana? Halo, situng lawak. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.